Baik, Bu Diah, mari. Baik, izin share screen dulu. Mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. 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 Luar Sehat semua? biasa. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Adakah yang tidak masuk? Ada, Bu. Bu Casa ini Ada, tidak Bu. masuk. Alhamdulillah, berarti kalau masuk semua, semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Baik. Kalau sudah siap untuk belajar, kita mulai. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Coba Mas Didi dipimpin doanya dulu. Ya, baik Bu Guru. Ayo teman-teman, kita sebelum pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, supaya kita tambah semangat. Coba semuanya bersikap siap, duduk tegap, berdiri juga boleh. Berdiri saja, biar siap. Bentar ya. Baik, kita mulai. Berjanji padamu Indonesia. Sabang sampai berjajar Oke, baik. Kita sudah menyanyi nasional. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Orang tua kalian kerjanya apa? Coba Mbak Desti, bapaknya kerjanya apa? Polisi, Bu. Polisi. Terus siapa lagi ya? Mbak Lia, bapaknya kerjanya apa? Guru, Bu. Guru. Tadi ada polisi, kemudian ada guru. Coba Munawar, Mas Munawar, bapaknya kerjanya apa atau ibunya? Guru, Bu. Ya, guru juga. Nah, Bapak. baik. Kalau Coba. Ibu dagang.
Nah, ada guru, kemudian pedagang. Perhatikan ya, orang tua masing-masing punya pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian di lingkungan tempat tinggal kalian juga pastinya masyarakatnya punya pekerjaan yang berbeda-beda juga. Kira-kira untuk apa sih mereka itu bekerja? Mencari uang. Bu. Untuk mendapatkan Cari uang, Bu. nafkah, untuk mendapatkan Ya. uang. Apalagi? Untuk memenuhi kebutuhan Hidup. hidup. Nah, semua kegiatan yang dilakukan itu disebut sebagai kegiatan ekonomi. Nah, karena kegiatan ekonominya macam-macam, ada polisi, ada guru, ada pedagang. Nah, maka disebut sebagai keragaman ekonomi. Maka dari itu hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Materinya yang pertama ada PPKN tentang keragaman ekonomi, serta ada SBDP, reklame jenis poster. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari materi kali ini? Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti apa saja sih kegiatan ekonomi yang ada di sekeliling kalian atau di lingkungan sekitar kalian. Nah, coba tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan tayangan PowerPoint tentang keberagaman ekonomi masyarakat, kalian dapat menganalisis keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat membuat bentuk reklame berdasarkan ciri-cirinya dengan kreatif. Nah, jadi nanti kalian akan membuat salah satu dari jenis-jenis reklame. Nah, jadi kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, membaca materi keragaman ekonomi dan reklame jenis poster. Yang kedua, mengerjakan LKPD. Yang ketiga, menyampaikan hasil LKPD. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, coba perhatikan gambar-gambar ini. Ini gambar apa ya? Gambar apa coba, Alvina? Gambar sedang Gambar orang sedang menanam padi, Bu. Sedang menanam padi. Ini gambar apa? di pasar, Bu. Sedang di Berjualan. pasar, berjualan di pasar. Apa ini yang gambar yang ketiga? Tuh nelayan, Bu. Gambar nelayan. Yang terakhir gambar apa? Tuh gambar apa ya, Bu? Kayak Aku orang tahu, kerja Bu. kantoran Tahu, gitu Bu. ya. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan nama-nama dari pekerjaan di atas. Ada petani yang menanam padi di sawah, kemudian ada pedagang yang berdagang di pasar, kemudian ada nelayan. Nelayan di mana? Di laut, Bu. Di laut, di pantai, ada petani garam juga, kemudian ada orang kerja kantoran. Kira-kira pekerjaan semua itu sama tidak ya? Sama, Bu. Sama? Berbeda, Bu. Berbeda-beda. Nah, kemudian apakah pekerjaan tersebut salah satunya ada di tempat kalian? Ada, Ada. Bu. Ada. Apa lihat contohnya? Petani tadi, Bu. Oh Sama iya, di ada pasar. petani. Iya, petani dan pedagang di pasar. Benar. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi itu, pekerjaan itu sesuai dengan keahlian masing-masing orang, kebutuhan masing-masing orang, dan juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Tidak semuanya sama, tapi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Karena macam-macam, karena beragam, maka disebut sebagai keragaman ekonomi. Nah,
Coba perhatikan lagi, ini gambar apa ya? Itu gambar Iklan, Iklan Bu. Ya, Bu. Iklan. Apalagi nih? Sama Bu, iklan juga. Nah, semuanya adalah gambar iklan. Gambar iklan yang besar-besar sekali biasanya ada di pinggir jalan. Pernah lihat? Sering ya? pernah sering Sering, Bu. Bu. Sering ya. Nah, semua iklan ini termasuk dalam jenis reklame. Reklame. Nah, apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan pelajaran kita hari ini? Nah, hubungannya dengan tadi reklame, maka kali ini nanti kalian Budia harapkan untuk bisa membentuk kelompok sebanyak 4-5 orang satu kelompok ya. Budia hitung sampai hitungan ke berapa ya? Ke-5. 1, 2, 3, 3. 4, 5. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah Bu. ya? Nah, jadi hari ini kita akan membuat reklame. Kenapa reklame? Nah, tadi hubungannya dengan keragaman ekonomi. Salah satunya adalah di bidang perdagangan. Perdagangan itu kan ada perdagangan kecil, ada perdagangan besar. Nah, nanti di mana para pengusaha akan mengiklankan produk mereka. Salah satunya melalui reklame. Nah, karena di Indonesia itu juga sudah menerapkan, kalau di pelajaran IPS kemarin ya, kalau di pelajaran IPS kemarin itu sudah ada MEA. Nah, jadi ada pasar bebas. Produk-produk dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi hari ini Budia harapkan kalian membuat reklame, tapi yang kecil saja, bukan reklame yang besar itu ya, bukan reklame yang seperti yang di jalan-jalan itu, bukan. Reklame di sini jenis poster. Nah, waktu pembuatan reklamenya itu sekitar 30 menit. Kemudian tema dari produk reklamenya jenis poster yang kalian buat itu adalah cinta produk dalam negeri. Nah, nanti kalian akan menerima LKPD untuk melakukan atau menyusun langkah pembuatan posternya dan juga mengerjakan tugasnya. Nah, ini LKPD yang pertama untuk jenis-jenis keragaman ekonomi masyarakat. Nanti kalian tuliskan. Kemudian LKPD yang kedua, kalian menggambar apa tadi? Menggambar Poster. Nah, jadi untuk menggambar poster ini kita bagi menjadi dua tahap ya. Untuk pertemuan pertama kita gambar sampai pada sketsa poster dulu. Kita gambar sketsa poster dulu. Tadi temanya apa? Temanya apa, Mas Munawar? Cinta produk Indonesia, Bu. Iya, cinta produk Indonesia atau cinta produk dalam negeri. Nah, nanti di pertemuan kedua baru kita selesaikan posternya sampai tahap finishing atau pewarnaan. Nah, coba kalian sudah mengambil LKPD-nya, kalian gambar dulu ya. Gambar dulu masing-masing, kalian kerjakan dulu masing-masing di kelompok. Baik, Bu. Bagaimana untuk kelompok Lia? Sudah sampai mana? LKPD Ya, Bu. 1 sudah belum? Ya, sudah, Bu. Ya, sekarang ganti LKPD 2 ya, menggambar poster bersama teman kelompoknya. Alvina sudah mulai menggambarnya? Sudah, Bu. Ini sudah mau menggambar. Iya. Mas Munawar sudah? Sudah, Bu. Baik. Kemudian Mas Didi? Sudah, Bu. Ini lagi gambar sketsa, Bu. Ya, ada yang mengalami kesulitan? Bu, ini posternya diwarnai ya, Bu?
Nanti dulu. Kita buat sketsanya dulu ya. Oh iya, Bu. Mbak Casani sudah? Sampai mana coba? Sudah. Baru setengah. Oh ya, baru setengah, tidak apa-apa. Waktunya masih cukup lama. Diberi garis tepi, Bu. Gimana? Diberi garis tepi enggak? Boleh, diberi garis tepi boleh biar rapi. Ya, Bu. Gimana Mbak Lia, sudah selesai gambarnya? Sudah, Bu. Baik. Nah, kalian sambil berdiskusi ya, jangan kerja sendiri, berdiskusi sama teman kelompoknya. Kalau tidak ada yang dipahami, boleh bertanya ya sama Bu Guru, Iya, Bu. Iya, Bu. terutama untuk yang LKPD satunya. Nah, untuk menggambarnya, walaupun ini berdiskusi kelompok, nanti gambarnya sendiri-sendiri ya, karena ini adalah poster berbentuk kecil, reklame bentuk kecil, kemudian hanya sebesar kertas folio saja, jadi gambarnya masing-masing ya. Iya, Bu. Baik, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah selesai semua, kita coba untuk presentasi ya. Kita tampilkan hasilnya ke depan kelas, kemudian nanti teman-temannya mengomentari. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Baik. Coba siapa dulu ya? Nah, ini sudah dikumpulkan ke Bu Guru. Ini ada punyanya Mbak Lia. Ini coba lihat. Wah, gambar Mbak Lia bagus ya. Ada lope-lopenya. Iya, Bu. Tadi yang gambar bareng-bareng, Bu. Ya, ini sudah sampai pada pewarnaan ya. Tadi harusnya sketsa Iya, dulu. Tapi warnanya juga belum penuh, tidak apa-apa. Nanti boleh Iya. dilengkapi lagi. Yang teman-teman yang lain, kira-kira Mbak Lia ini temanya apa sih? Itu temanya cinta produk Indonesia, Bu. Ya, kira-kira menggambar apa itu produknya itu? Menggambar kaos, Bu. Kaos dan sepatu. Baik. Iya. Kaos ada sepatu. Nah, kemudian teman-teman yang lain ada komentar? Bagus, Bu, gambarannya. Bagus gambarnya. Oke, baiklah. Ada lagi? Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, kita coba ke gambarnya yang lain lagi ya. Siapa lagi yang mau maju? Mbak Alvina ya. Mbak Alvina maju. Kita lihat gambarnya Mbak Alvina. Nah, ini gambarnya Mbak Alvina. Bagus ya. Tentang apa ini Mbak Alvina? Dijelaskan coba ke teman-temannya. Ini tentang produk yang ada di daerah, Bu. Oh, tentang produk yang ada di daerah. Kira-kira apa ya produknya ya? Ini semprong, Bu. Oh, semprong. Berarti baiklah. Berarti membeli produk dalam negeri. Aku cinta Indonesia. Salah satunya makanan ya. Kue semprong. Bagus, bagus. Ini masih dalam bentuk sketsa ya. Tuh ada lope-lopenya. Cantik sekali.
Teman-teman Iya, yang Bu. lain bagaimana? Ada komentar? Ada Tidak, masukan? Bu. Tidak. Bagus ya gambarnya Mbak Alvina ya. Ya, sudah bagus. Ya, bagus, Bu. Nah, terus kita ke gambar siapa lagi ya? Gambarnya Pak Mas Didi. Coba dijelaskan kira-kira ini tentang apa ya? Iya ini Bu, saya temanya cinta produk Indonesia Bu. Ya, cinta produk Indonesia. Kaos juga ya, tadi sama dengan Lia ya. Iya Bu, sama Bu. Ini sudah hampir full ya warnanya ya. Iya Bu. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Bagus tidak? Ada Bagus, Bu. komentar? Bagus, Bu. Bagus, Ya. Bu. Sudah Baik, bagus gambarnya. nanti. Iya, bagus semua ya. Baik, pinter anak-anak Budiah ini kalau sudah disuruh menggambar. Nah, nanti kita lengkapi lagi di pertemuan berikutnya untuk melengkapi pewarnaan ya. Nah, untuk LKPD yang 1 sudah semua ya. LKPD 2 juga sudah. Coba sekarang perhatikan video yang Budiah. Salam Muhammad dari apa yang telah kita pahami tersebut. Selamat menyimak video pembelajaran berikut ini, reklame dan ciri-ciri reklame. Pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame digunakan yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Reklame memiliki dua jenis berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu komersial dan non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Misalnya, mempromosikan kendaraan. Reklame non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya, ajakan untuk menghemat air atau energi listrik di rumah masing-masing. Reklame dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan medianya, yaitu yang pertama, reklame audio, dan yang ketiga, audio menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Contoh alatnya adalah radio. Maaf, bentar malah kepencet. Assalamualaikum board. Dan yang ketiga, reklame audiovisual merupakan gabungan dari audio dan visual. Contohnya adalah Videotron. Ciri-ciri reklame antara lain, yang pertama, berisi informasi agar pembaca berminat dan tertarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Berikut ini adalah contoh-contoh reklame. Yang pertama adalah iklan. Yang kedua, ada brosur. Yang ketiga, leaflet.
Yang keempat, poster. Yang kelima, spanduk. Yang keenam, billboard. Yang ketujuh, baliho. Yang kedelapan, banner. Yang kesembilan, flyer. Yang terakhir, videotron. Materi berikutnya dijumpai di jalan umum. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Poster dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan kepada masyarakat di daerah perkotaan untuk tidak mudik saat libur hari raya karena terkait dengan wabah COVID-19. Kedua, poster pendidikan. Yang ketiga, poster kegiatan. Dan yang keempat, poster layanan masyarakat. Poster niaga untuk mempromosikan suatu barang. Poster pendidikan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Dan poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Berikut ini adalah contoh gambar dari macam-macam poster. Yang pertama ini adalah poster niaga. Yang berikutnya ini adalah gambar poster pendidikan. Dan yang ini adalah poster kegiatan. Lalu yang terakhir adalah poster layanan masyarakat. Ciri-ciri poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditempel di tempat umum yang mudah terlihat dan banyak dilalui orang. Yang kedua, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, himbauan, atau pengumuman. Dan yang terakhir, poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Langkah-langkah membuat poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Topik poster misalnya tentang produk atau imbauan kepada masyarakat. Tujuan poster misalnya untuk promosi atau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Dan yang terakhir, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Agar pemahamanmu semakin bagus, yuk kita. Nah, itu tadi adalah materi tentang poster. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira poster yang kita buat tadi, jenisnya poster apa? Jenis reklame apa poster yang kita buat tadi? Yang komersial atau yang non-komersial? Komersial, Bu. Komersial? Ya, kita mengiklankan produk Indonesia. Nah, kemudian tadi sudah ada langkah-langkah membuat posternya. Kalau poster itu kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian nanti poster itu harus diberikan warna-warna yang mencolok. Supaya apa? Supaya menarik apa? Menarik perhatian orang yang melihatnya. Terus di mana kita meletakkan poster?
di tempat Bu, yang poster strategis, saya Bu. bagus, saya simpan di kamar saja. Gimana? Boleh? tidak Boleh yang tidak? banyak orangnya, Bu. Iya, kalau kita menyimpan poster harus yang banyak orangnya, karena tadi kita tujuannya adalah untuk mengajak orang supaya mencintai produk Indonesia. Jadi kita simpan poster di mana orang banyak bisa melihat. Ya, tadi sudah diberikan warna-warna yang mencolok. Nah, nanti jangan lupa untuk menuliskan langkah-langkahnya di LKPD ya. Nah, sekarang ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham semua ya? Tentang poster, tentang reklame, dan juga tentang keragaman ekonomi. Nah, coba Kita kerjakan soal-soal sekarang latihan berikut masing-masing ini. mengerjakan soal ini ya. Baik, Bu Dia, waktunya sudah habis. Baik, Bu. Ini langsung ditutup apa gimana, Bu? Ya, boleh ditutup. Baik, kalau sudah mengerjakan soalnya, nanti dikumpulkan lagi. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini Bu Dia juga sangat enjoy sekali mengajarnya sampai lupa waktu. Ya, Padahal dikduk, Bu. oh deg-deg. Tapi Ibu terlihat natural sih, kayak ngajar di kelas gitu, tidak terlihat grogi. Nah, untuk komentarnya Ibu sudah baik dari tadi awal pembukaan, persepsi, motivasi, sampai membimbing siswa diskusi sudah bagus. Tadi mungkin cukup lamanya di penguatan ya, menggunakan video tadi. Sebenarnya tidak harus ditampilkan utuh videonya, bisa Oh, di-skip-skip saja ya. Sehingga evaluasinya tadi belum sempat diperlihatkan ya, bagian Iya, Bu. evaluasinya. Nah, nanti mungkin saat kompre Ibu lebih manajemen waktunya, bagian video tidak harus ditayangkan semuanya, tapi misalnya di skip atau sambil Ibu menjelaskan kayak videonya ini tentang apa gitu. Oh, iya. Baik, Bu. Kalau misalnya tidak selesai videonya kan bisa, oh tadi videonya tentang ini ya, gitu. Karena kan video biasanya sudah memakan waktu berapa menit sendiri kan. Iya. Tadi sudah di skip-skip, tapi takutnya nanti pas materinya kelewatan. Jadi Nah, iya kan, Bu. sedikit. Soalnya Ibu mau menanyakan kan Iya. dari materi itu. Tapi kan kalau besok siswanya nggak ada, jadi nggak jawab, nggak apa-apa. Besok waktu kompre nggak ada siswanya, jadi Baik, bisa di skip-skip saja, tidak apa-apa. baik. Oke, itu saja dari saya, Bu Dia. Baik, Terima terima kasih Bu kasih. Mada.